Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan Bu Amel dengan mata pelajaran Sejarah Indonesia. Jadi, setelah kemarin kita bahas tentang bab 3, proses masuk dan berkembangnya ajaran agama Hindu-Buddha, sekarang kita masuk ke bab 4, yaitu agama yang kedua datang ke Indonesia. Yang ketiga ya, yaitu Islam. Bagaimana sih proses masuknya Islam ke Indonesia? Padahal pada masa Hindu dan Buddha, mayoritas orang-orang Indonesia atau Nusantara sudah beragama Hindu dan Buddha. Hanya sebagian kecil yang masih menganut agama nenek moyang, yaitu animisme dan dinamisme. Sebelum kita masuk ke pembahasan bagaimana berkembangnya, kemudian cara penyebarannya, kita lihat dulu agama Islam itu asalnya dari mana sih? Nah, agama Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW, tepatnya di kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi agama ini lahir sekitar abad ke-7 Masehi. Pada awal mulanya, dengan lahirnya agama Islam ini banyak sekali tantangan sebelum sampai tersebar ke penjuru dunia. Bahkan di satu kotanya itu di Mekah, mereka tidak suka dengan kehadiran agama baru ini, yaitu agama Islam. Mereka ini adalah suku Quraisy yang akhirnya kemudian Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah Al-Mukarramah, hijrah atau pindah ke Madinah Al-Munawwaroh. Jadi ada sejarah yang panjang ya. Ini Bu Guru cuma mengenalkan sedikit bagaimana agama Islam itu. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW wafat, penyebaran agama Islam ini digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Mereka ada Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian selain disebarkan oleh Khulafaur Rasyidin juga berdiri Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Bani Umayyah ini beribu kota di Damaskus, sekarang itu Syria, dan kemudian ada juga Bani Abbasiyah yang beribu kota di Baghdad. Ada beberapa faktor mengapa agama Islam itu diterima di Indonesia. Karena di Indonesia itu sebelumnya sudah mempunyai agama ya yang dibawa oleh orang-orang India, yaitu agama Hindu dan Buddha, dan kepercayaan asli dari Indonesia yaitu animisme dan dinamisme. Faktor yang pertama adalah karena caranya mudah. Jadi untuk masuk Islam itu tidak perlu menggunakan ritual yang rumit, yang ribet. Caranya sangat mudah sekali, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah cara peribadahannya itu sangat sederhana. Islam itu peribadahannya sederhana ya, cukup melakukan sholat 5 kali 5 waktu dalam sehari. Ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, dan ada sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kemudian agama Islam itu tidak mengenal sistem kasta. Ingat ya, dalam agama Hindu itu ada yang namanya kasta, yaitu perbedaan derajat seseorang. Ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, kemudian juga kasta Waisya, dan kasta Sudra. Kalau di dalam Islam itu makhluk hidup, bukan makhluk ya, manusia itu semuanya sama di mata Allah derajatnya. Yang membedakan adalah amal baiknya. Kemudian yang keempat adalah karena penyebarannya melalui jalan damai, tidak memaksa ya. Jadi ketika orang-orang dari Persia, Gujarat maupun Arab itu menyebarkan agama Islam, mereka dengan cara damai, tidak memaksakan kehendak. Kalau tidak mau ya sudah, mereka intinya ingin menyebarkan agama Islam. Sebenarnya sampai sekarang pun para ahli belum bisa menentukan sebenarnya abad ke-13 atau ke-7 sih ya, karena memang bukti-bukti ada semua dari abad ke-13 maupun ke-7. Kita lihat bukti dari abad ke-13. Yang pertama adalah catatan dari Marco Polo tahun 1292 Masehi. Ini artinya abad ke-13. Yaitu Marco Polo ini adalah seorang musafir yang melakukan perjalanan di pantai Sumatera. Kemudian Marco Polo ini singgah di suatu kerajaan
Dan ternyata kerajaan itu sudah memeluk agama Islam, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua adalah catatan Ibnu Battuta, bahwasanya Ibnu Battuta ini menemukan batu nisan milik Sultan Malik Al-Saleh. Ini dia adalah raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai. Sebenarnya proses masuk dan berkembangnya agama Islam ke Indonesia ada 3 teori. Yang pertama adalah teori Gujarat, yang kedua adalah teori Persia, dan yang ketiga adalah teori Arab. Kita bahas satu persatu. Teori Gujarat, menurut pendapat sarjana barat ada J.P. Knepel, kemudian ada Snow Hergurench, ada J.P. Makweta. Ini memperkirakan bahwasanya Islam itu datangnya dari Gujarat. Dibuktikan dengan penemuan batu nisan milik Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada tanggal 17 Zulhijjah tahun 1297 Masehi. Diperkirakan batu nisan milik Sultan Malik Al-Saleh ini dari kerajaan Samudra Pasai ini mirip dengan batu nisan yang berada di Kambai, Gujarat, yaitu India. Diperkirakan menurut Pitchnapel ini batu nisan ini diimpor atau dikirim dari India untuk digunakan di Indonesia. Yang kedua adalah teori Persia. Kalau tadi didukung oleh sarjana-sarjana barat, kalau teori Persia ini didukung oleh Husain Jajadiningrat. Menurut Husain Jajadiningrat ini, agama Islam itu dibawa oleh orang-orang Persia yang kemudian disebarkan ke Indonesia. Ini didasarkan pada kesamaan tradisi dan budaya antara Indonesia dengan Persia, yaitu kesamaannya adalah merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci orang-orang Syiah atau kematian Husain bin Ali. Jadi tradisi ini seperti yang berkembang di Pariaman, Sumatera Barat, kemudian juga ada di Bengkulu. Nama tradisinya adalah tradisi Tabot. Teori yang ketiga adalah teori Arab atau teori Mekah. Teori ini pendukungnya adalah Buya Hamka. Hal ini didasarkan bahwasanya agama Islam ini yang menyebarkan ya orang-orang Arab itu sendiri. Mereka sebagai agama Islam kan lahir di Arab ya, jadi mereka mempunyai misi untuk menyebarkan agama ke seluruh penjuru dunia. Ternyata pendapat dari Buya Hamka ini didukung oleh Anthony S. John. Jadi bahwasannya orang-orang dari Arab melakukan perdagangan, kemudian singgah di suatu tempat sambil menyebarkan agama Islam, kemudian sampailah juga ke Indonesia dengan menyebarkan agama Islam. Jalur-jalur penyebaran agama Islam di Indonesia ada banyak sekali, tapi itu nanti batasi beberapa saja ya. Jadi yang pertama adalah jalur perdagangan. Sama halnya dengan orang-orang Hindu dan Buddha yang awalnya mereka untuk berdagang dari kaum Waisya, kemudian mereka singgah dari suatu tempat ke tempat yang lain sambil menyebarkan agama Islam maupun yang sebelumnya agama Hindu dan Buddha. Awalnya para pedagang ini mendekati para adipati atau penguasa lokal seperti raja-raja, kemudian dari rajalah pemimpinnya sudah dipegang, kemudian sambil menyebarkan ke masyarakat biasa. Jadi prosesnya memang nggak mudah ya, karena memang awal Islam masuk ke Indonesia ini, Indonesia Nusantara sudah mempunyai agama sendiri, itu agama Hindu dan Buddha. Selain itu juga ada animisme dan dinamisme. Yang kedua adalah melalui perkawinan. Jadi para musafir, musafir ya, para pedagang ini ketika singgah di Indonesia, di Nusantara ini mereka menikahi orang-orang pesisir, karena mereka kan pedagangnya masih di sekitar pesisir ya, menikahi penduduk setempat di Nusantara. Dan syarat untuk dinikahi dengan orang Islam kan si gadis juga harus beragama Islam. Dari situlah kemudian penyebarannya melalui perkawinan atau pernikahan. Yang ketiga adalah melalui jalur pendidikan, dengan mendirikan pusat pembelajaran seperti pondok-pondok pesantren, kemudian ada, kalau zaman sekarang ada Madin ya, itu jadi pusat penyebaran agama Islam dengan jalur pendidikan. Kemudian juga ada tasawuf.
Ini merupakan ajaran yang sangat kental di Pulau Jawa karena memang orang-orang Jawa itu masih kental sekali tradisinya terkait dengan kebiasaan ketika mereka memeluk agama Hindu. Banyak sekali akulturasi antara orang Nusantara atau Indonesia dengan India, seperti mitoni, kemudian tradisi-tradisi seperti seperti ketika pernikahan, kemudian ininya banyak sekali. Kalau semisal orang-orang Jawa itu jangan ini jangan itu, sebenarnya ini adalah bentuk perpaduan dengan orang-orang Hindu dan Buddha. Yang kelima adalah melalui jalur dakwah. Jadi penyebaran Islam di Indonesia sampai dengan menjadi penganut Muslim terbesar atau Islam terbesar di dunia ini tidak bisa dilepaskan dari peranan para wali atau ulama, yaitu Wali Songo. Ada 9 ulama yang berjuang keras untuk menyebarkan agama Islam sampai dengan ke penjuru Indonesia. Ini Ibu urutkan berdasarkan abjad ya, biar kalian tidak bingung. Yang pertama adalah Sunan Ampel, yang kedua Sunan Bonang, yang ketiga Sunan Derajat, yang ketiga Sunan Giri, 4 ya. Kemudian yang kelima Sunan Gunung Jati, kemudian Sunan Gresik, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Caranya kalian menghafal itu kayak gitu, dengan cara diurutkan abjad A, B, kemudian C nggak ada, G, K, M. Nah, jadi diurutkan berdasarkan abjad saja ya. Yang pertama adalah Sunan Ampel. Ini Sunan Ampel dikenal dengan nama aslinya itu Raden Rahmat. Beliau ini menyebarkan agama Islam dengan cara mendirikan pondok pesantren Ampel Denta di Surabaya. Kemudian yang kedua adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang ini dikenal dengan seniman. Nah, seniman, dia juga menciptakan gending Jawa, kemudian bonang dan durma. Beliau ini menyebarkan agama Islam melalui jalur kesenian. Yang ketiga adalah Sunan Giri. Sunan Giri ini dikenal dengan Raden Paku. Dia adalah seorang santri dari Sunan Ampel. Dia juga terkenal sebagai seniman dengan menciptakan gending Jawa, yaitu Asmaradana dan Pucung. Yang kelima adalah Sunan Gunung Jati atau dikenal dengan nama Sunan Syarif Hidayatullah atau Falatehan. Sunan Gunung Jati ini berjasa menyebarkan agama Islam di Jawa bagian barat, yaitu Jawa Barat. Sunan Gunung Jati ini kemudian menjadi Panglima Angkatan Perang yang bertugas untuk menguasai Sunda Kelapa dan Cirebon. Ingat ya, Sunda Kelapa ini awal mulanya kota Jakarta, yang kemudian dari Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta. Kemudian ketika masuknya bangsa Barat ke Indonesia diganti Batavia, dan sampai sekarang namanya Jakarta. Ingat, Sunda Kelapa ini adalah cikal bakal dari kota Jakarta yang menjadi ibu kota Indonesia sekarang. Selanjutnya adalah Sunan Kudus atau nama aslinya yaitu Raden Jafar Siddiq. Sunan Kudus ini banyak berguru dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kudus juga sangat toleran terhadap kebudayaan setempat, dibuktikan dengan masjid yang memiliki desain atau arsitektur yang mirip dengan candi. Jadi ini ya gambarnya, ini adalah menara Masjid Kudus. Kita bisa lihat ini bangunannya mirip dengan candi yang berada di Jawa Timur. Selanjutnya adalah Sunan Muria. Nama aslinya adalah Raden Said ya. Jadi Raden Said ini atau Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Dia ini tinggal di kaki Gunung Muria, Jawa Tengah. Penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Muria ini lewat sini, yaitu dengan tembang Asmaradana dan tembang Winanti. Belum Sunan Derajat ya. Sunan Derajat ini menyebarkan agama Islam di Jawa Timur. Dia dikenal sebagai orang yang sangat berjiwa besar dan peduli terhadap sesama, apalagi dengan kaum duafa dan orang-orang yang miskin.
Dia juga menyebarkan agama Islam dengan lewat seni, yaitu menciptakan lagu pangkur. Sunan Kalijaga ini sunan yang paling terkenal ya di antara sunan-sunan yang lain. Karena apa? Karena media penyebaran Islamnya yaitu unik sekali karena dengan menggunakan media wayang. Ceritanya diambil dari cerita-cerita India, tetapi kemudian disadu dalam cerita-cerita Islam seperti kepahlawanan orang-orang Islam dan lain sebagainya. Sunan Gresik. Jadi kedatangan Sunan Gresik itu tahun 1404 Masehi. Jadi diperkirakan dengan datangnya Sunan Gresik ini di Pulau Jawa, yaitu permulaan penyebaran atau masuknya agama Islam ke Indonesia. Ke Pulau Jawa. Selanjutnya adalah melalui jalur kesenian. Tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya para wali songo ini menyebarkan dengan berbagai macam seni yang mereka mumpuni, seperti Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam dengan cara pertunjukan wayang. Setiap kali seseorang ingin melihat pertunjukan wayang dari Sunan Kalijaga ini, syaratnya sangat mudah, yaitu dengan masuk Islam dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi cerita-cerita dari wayang ini pun disadu dengan cerita-cerita dari Hindu, hanya tokohnya kemudian ajaran-ajarannya diganti. Dikenal dengan seperti lagu Lir Ilir ya, ada Tomo Copa. Ternyata tembang-tembangan ini diciptakan oleh para wali songo untuk menarik orang-orang Indonesia supaya mereka bergabung atau masuk Islam. Oke, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan di bab 4 part 2 di video selanjutnya. Jangan lupa juga yang belum menyelesaikan tugas dari ibu masih tunggu. Kasihan sekali banyak anak-anak yang sama sekali nilainya masih kosong. Kalau seperti ini, ibu tidak bisa menolong apa-apa. Kemudian nanti untuk info remedial nanti ibu akan infokan di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.